Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video tutorial pembelajaran akuntansi. Di video ini kita akan membahas 3 metode penyusutan aktiva tetap, yaitu metode jumlah angka tahun, metode unit produksi, dan jam kerja. Yuk kita bahas sama-sama. Metode yang pertama yaitu metode jumlah angka tahun. Metode ini merupakan metode penyusutan yang membebankan biaya lebih besar di awal dan makin kecil di tahun berikutnya. Metode ini cocok untuk aktiva yang manfaatnya lebih besar di awal. Untuk rumus penyusutan tahunan pada metode jumlah angka tahun yaitu sisa masa manfaat dibagi dengan jumlah angka tahun dikali dengan biaya aset dikurangi nilai sisa. Langsung aja kita bahas untuk contoh soalnya. Sebuah mesin dibeli dengan harga 100 juta rupiah dan diperkirakan memiliki nilai residu sebanyak 10 juta. Setelah 5 tahun digunakan, maka tentukan penyusutan tahunan menggunakan metode jumlah angka tahun. Diketahui harga perolehannya sebesar 100 juta rupiah dengan nilai sisa sebesar 10 juta dan umur ekonomi selama 5 tahun. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah angka tahunnya. Jumlah angka tahun untuk umur 5 tahun itu sebesar 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 yaitu sebesar 15. Jika misalnya umur ekonomisnya selama 4 tahun, maka jumlah angka tahunnya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung penyusutan tiap tahun, di mana jumlah yang akan kita susutkan yaitu harga perolehan, yaitu sebesar 100 juta dikurangi dengan nilai residunya sebesar 10 juta, maka jumlah yang akan kita susutkan sebesar 90 juta. Berikut merupakan perhitungan penyusutan tiap tahun, di mana pada tahun pertama sisa masa manfaatnya selama 5 tahun, maka perhitungan penyusutannya 5 yaitu 5 tahun dibagi dengan jumlah angka tahun yang telah kita hitung sebelumnya tadi sebanyak 15, kita kalikan dengan jumlah yang akan disusutkan sebesar 90 juta. Maka jumlah penyusutannya sebesar 30 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 30 juta dan nilai buku akhir tahun sebesar 70 juta. 70 juta didapat dari harga perolehan sebesar 100 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu 30 juta, maka didapat nilai buku akhir tahun pada tahun pertama yaitu sebesar 70 juta. Selanjutnya untuk tahun kedua, di mana sisa manfaatnya sebanyak 4 tahun, maka perhitungan penyusutannya yaitu 4 dibagi dengan jumlah angka tahunnya yaitu 15, kita kalikan dengan 90 juta, maka didapat jumlah penyusutan sebesar 24 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 54 juta, ini didapat dari akumulasi penyusutan pada tahun pertama yaitu 30 juta ditambah dengan jumlah penyusutan pada tahun kedua yaitu sebesar 24 juta. Maka didapat akumulasi penyusutannya sebesar 54 juta. Untuk nilai buku akhir tahun pada tahun kedua yaitu sebesar 46 juta, ini didapat dari nilai buku akhir tahun sebelumnya, yaitu 70 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun ini, yaitu sebesar 54 juta. Maka didapat nilai buku akhir tahun pada tahun kedua, yaitu sebesar 46 juta. Perhitungannya sama untuk tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun kelima dengan sisa masa manfaat tinggal 1 tahun. Maka perhitungan penyusutannya yaitu 1 dibagi 15 kita kalikan dengan 90 juta, maka jumlah penyusutannya itu sebesar 6 juta. Dengan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta dan nilai buku akhir tahun itu sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu metode satuan hasil produksi. Pada metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan. Semakin banyak produksinya, maka semakin besar juga penyusutannya. Metode ini cocok untuk aktiva yang produksinya bisa dihitung per periode. Untuk menghitung tarif penyusutan persatuan produk, rumus yang digunakan yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, dibagi dengan taksir jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama masa penggunaan aktiva tetap. Untuk contoh soalnya, sebuah mesin diperoleh dengan harga 130 juta, di mana selama masa penggunaannya ditaksir dapat menghasilkan 400.000 unit produk. Taksiran nilai residu sebesar 10 juta rupiah. Dari data ini, tarif penyusutan tiap unit produk yang dihasilkan itu dihitung sebagai berikut, di mana harga perolehannya sebesar 130 juta, kita kurangi dengan nilai residu sebesar 10 juta, hasilnya yaitu 120 juta. Kemudian kita bagikan dengan taksiran jumlah unit produknya sebesar 400.000, maka didapat tarif penyusutan tiap unit produk yaitu sebesar 300 rupiah.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tiap unit produk yang dihasilkan harus dibeban dengan penyusutan mesin yaitu sebesar Rp300. Nah, apabila selama tahun 2003, produk yang sesungguhnya itu dihasilkan sebanyak 38.000 unit dan dalam tahun 2004 sebanyak 42.000 unit, maka beban penyusutan untuk tahun 2003 dan tahun 2004 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan mesin pada tahun 2003 di mana taksirannya tadi 38.000 kita kalikan dengan Rp300, maka beban penyusutannya itu sebesar Rp11.400.000. Sama halnya dengan pada tahun 2004 di mana taksiran unitnya yaitu sebesar 42.000, kita kalikan dengan tarif penyusutannya sebesar Rp300, maka beban penyusutan pada tahun 2004 sebesar Rp12.200.000. Metode yang ketiga yaitu metode satuan jam kerja. Pada metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah jam kerja aktiva. Semakin lama digunakan, maka semakin besar beban penyusutannya. Metode ini cocok digunakan untuk aktiva yang jam operasionalnya itu bisa diukur. Untuk menghitung beban penyusutan pada metode ini digunakan rumus yaitu jam kerja yang dapat dicapai dikali dengan tarif penyusutan tiap jam kerja. Untuk menghitung tarif penyusutan tiap jam kerjanya digunakan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan. Untuk contoh soalnya, sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta, di mana mesin tersebut disusutkan menurut metode satuan jam kerja. Selama masa penggunaannya ditaksir dapat dioperasikan sebanyak 80.000 jam dengan nilai residu sebanyak 20 juta rupiah. Berdasarkan data contohnya, tarif penyusutan untuk tiap jam kerja mesin dihitung sebagai berikut, di mana harga perolehannya sebesar 200 juta dikurangi dengan nilai residu sebesar 20 juta dan dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja sebanyak 80.000. Maka didapat tarif penyusutan untuk tiap jam kerja itu sebesar Rp2.250. Hasil perhitungan menunjukkan tiap 1 jam mesin dioperasikan, penyusutan yang harus dibebankan itu sebesar Rp2.250. Apabila selama tahun 2003 mesin dioperasikan sebanyak 7.200 jam dan pada tahun 2004 itu sebanyak 7.600 jam, maka beban penyusutan untuk tahun 2003 dan tahun 2004 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan mesin pada tahun 2003 yaitu taksirannya sebesar 7.200 kita kalikan dengan penyusutan tiap jam kerja sebesar 2.250, maka beban penyusutannya yaitu sebesar Rp16.200.000. Selanjutnya untuk beban penyusutan pada tahun 2004 di mana 7.600 kita kalikan dengan 2.250, maka beban penyusutan mesin pada tahun 2004 itu sebesar Rp17.100.000. Sekian materi kita pada video kali ini. Jangan lupa dicatat, apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.